Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kali ini dan pada kesempatan ini saya atas nama Ika Yulianita selaku moderator yang akan memandu jalannya sebuah pemaparan materi dari kelompok 3 mengenai manajemen persediaan. Adapun dalam materi kali ini kita akan membahas beberapa subjudul dari materi tersebut dengan ditemani oleh rekan-rekan saya, yakni Agustian sebagai pemateri pertama, Hasrianti sebagai pemateri kedua, dan Isma Amalia sebagai pemateri keempat, Ahmad Nurdandi sebagai pemateri kelima, Iftar Rahmatika sebagai pemateri keenam, dan yang terakhir adalah Imarini sebagai pemateri ketujuh. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita ke materi yang pertama. Oke, baik, makasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan. Saya Agustian selaku pemateri pertama. Di sini saya selaku pemateri pertama, saya akan membahas mengenai definisi dari persediaan. Oke, baik, sebelum melangkah ke lebih jauh, ke lebih dalam lagi, yang harus kita ketahui pertama, apa itu persediaan? Oke, baik, langsung saja. Jadi persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya untuk digunakan dalam proses produksi atau perakitan, untuk yang kemudian dijual kembali, atau untuk suku cadang dari peralatan atau mesin. Jadi persediaan dapat berupa barang mentah, bahan pembantu, bahan dalam proses, barang jadi, ataupun suku cadang. Dapat pula dikatakan bahwa persediaan hanyalah suatu sumber dana menganggur, karena sebelum persediaan digunakan, berarti dana terkait di dalamnya tidak dapat digunakan untuk keperluan lain. Persediaan adalah bagian utama dari modal, kerja, dan aktiva yang setiap saat mengalami yang namanya perubahan. Dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah suatu aktiva yang harus tersedia di perusahaan pada saat diperlukan untuk menjamin kelancaran dalam menjalankan perusahaan. Persediaan disebut juga dengan inventory, yaitu semua item atau sumber daya yang disimpan untuk digunakan dalam proses bisnis, perusahaan atau organisasi. Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku standar akuntansi keuangan, pengertian persediaan adalah, jadi ada beberapa pengertian dari manajemen persediaan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia dalam buku standar akuntansi. Yang pertama, tersedia untuk dijual. Maksudnya dalam kegiatan operasi normal. Kemudian yang selanjutnya dalam proses produksi dalam kegiatan usaha normal. Kemudian yang terakhir dalam bentuk bahan atau perlengkapan, atau biasa disebut dengan supplies, untuk digunakan proses produksi atau pemberian jasa. Selanjutnya, adapun tujuan utama dari adanya persediaan sendiri adalah untuk menghilangkan ketidakpuasan, yang kemudian memberi waktu luang untuk pengolahan produksi dan pembelian, dan mengantisipasi perubahan permintaan dan penawaran yang biasa terjadi di dalam suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya, di sini kita akan membahas lagi masalah jenis-jenis dari manajemen persediaan. Jadi setelah dari pengertian dari persediaan itu sendiri, ada juga jenis-jenis dari manajemen persediaan. Langsung saja persediaan dari jenis-jenis manajemen persediaan. Persediaan di sini terdiri atas beberapa jenis. Setiap jenis memiliki karakteristik dan ciri-ciri khusus tersendiri. Pengolahan dan pemeliharaannya pun berbeda-beda. Jadi di dalam jenis-jenis tersebut, pengolahan dan pemeliharaan karakter beserta ciri-cirinya itu tidak sama. Jadi dari kesemua itu ada yang membedakan dari masing-masing karakter, ciri-ciri pengolahan maupun pemeliharaannya. Di mana menurut Heiser dan Render, untuk mengakomodasi fungsi pengendalian, perusahaan memiliki 4 jenis persediaan, di mana diantaranya yang pertama, persediaan bahan baku, yaitu bahan baku yang belum memasuki proses produksi.
yang kegunaannya untuk memisahkan para pemasok dari proses produksi. Jadi bahan baku ini bisa juga disebut dengan bahan mentah, di mana bahan mentah yang nantinya ini yang kemudian akan diproses. Kemudian yang kedua, persediaan barang setengah jadi, yaitu bahan baku atau komponen yang sudah mengalami proses produksi tetapi masih belum sempurna dan belum dikatakan produk jadi. Ya, jadi persediaan barang setengah jadi ini maksudnya dari bahan baku yang kemudian diproses dan kemudian itulah yang akan menjadi barang setengah jadi yang kemudian nanti akan diproduksi lagi, yang akan diproses lagi sehingga menjadi barang jadi. Yang ketiga, MRO. MRO itu adalah singkatan dari Maintenance, Repair, and Operation. Pemeliharaan atau perbaikan juga diperlukan untuk berjaga-jaga. Jika ada kerusakan mesin dalam salah satu proses produksi, MRO ini juga harus dijadwalkan atau diantisipasi. Jadi, setiap perusahaan itu pasti memiliki semua yang namanya MRO, karena MRO ini merupakan salah satu sistem yang memang betul-betul sangat berguna, yang sangat diperlukan di dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Kemudian yang keempat, persediaan barang jadi. Barang jadi yaitu produk akhir yang sudah siap jadi tetapi belum siap untuk dijual. Mengapa dikatakan barang yang jadi kemudian belum siap untuk dijual? Karena kemungkinan barang yang sudah jadi tersebut yang kemudian belum siap untuk dijual karena kemungkinan dari sebuah perusahaan itu akan memproduksi lagi barang jadi tersebut, akan diolah, akan diproses lagi, bagaimana kemudian dikembangkan agar bisa menjadi barang yang lebih memiliki nilai harga yang lebih tinggi lagi. Jadi oleh karena itu barang jadi ini dimaksudkan untuk barang yang sudah jadi tetapi belum siap untuk dijual. Kemudian selanjutnya, selain dari keempat jenis persediaan tersebut, Handoko menambahkan persediaan komponen rakitan. Jadi komponen rakitan ini adalah persediaan yang terdiri atas komponen-komponen yang diperoleh dari perusahaan-perusahaan lain, di mana komponen tersebut dapat dirakit kembali menjadi suatu produk jadi yang kemudian akan dijual. Materi selanjutnya yaitu fungsi-fungsi manajemen persediaan. Adapun fungsi-fungsi manajemen persediaan seperti yang telah disebutkan Handoko pada bukunya yang berjudul Dasar-Dasar Manajemen Produksi Operasi. Yang pertama yaitu fungsi decoupling. Perusahaan memiliki persediaan agar perusahaan tidak sepenuhnya bergantung pada pihak lain untuk memenuhi pesanan terutama yang sifatnya spontan. 2. Fungsi economic load seizing. Melalui penyimpanan persediaan, perusahaan dapat memproduksi, membeli sumber daya alam kuantitas yang dapat mengurangi biaya-biaya per unit. 3. Fungsi antisipasi. Persediaan memiliki fungsi antisipasi terhadap fluktuasi pelanggan atau konsumen yang tidak dapat diramalkan berdasarkan pengalaman masa lalu. Oke, baik, terima kasih. Sini saya akan melanjutkan materi dari Saudari Hasrianti, yaitu alasannya diadakan manajemen persediaan. Pada prinsipnya, semua perusahaan melaksanakan proses produksi akan menyelenggarakan persediaan bahan baku untuk kelangsungan proses produksi di perusahaan tersebut. Beberapa hal yang menyebabkan suatu perusahaan harus menyelenggarakan persediaan bahan baku. Menurut Ahyari, ada dua alasan. Yang pertama, bahan yang akan digunakan untuk pelaksanaan proses produksi perusahaan tidak dapat dibeli atau didatangkan perusahaan secara satu persatu dalam jumlah unit yang diperlukan perusahaan, serta pada saat barang tersebut akan dipergunakan untuk proses produksi perusahaan. Bahan baku tersebut pada umumnya akan dibeli dalam jumlah tertentu, yaitu jumlah yang akan digunakan untuk meninjau pelaksanaan proses produksi perusahaan yang bersangkutan dalam beberapa waktu tertentu. Yang kedua itu, apabila perusahaan tidak mempunyai persediaan bahan baku, sedangkan bahan baku yang dipesan belum datang, maka pelaksanaan proses produksi perusahaan akan terganggu.
Ketersediaan bahan baku akan mengakibatkan terhentinya pelaksanaan proses produksi pengadaan bahan baku. Dengan demikian maka akan membawa konsekuensi bertambah tinggi harga beli bahan baku yang dipergunakan oleh perusahaan. Mungkin itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dibahas oleh saudari Isma Amelia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baik, langsung saja saya akan melanjutkan materi dari saudara Jusri Mahendra. Adapun materinya yaitu biaya-biaya manajemen persediaan. Manajemen persediaan yang baik akan memperlancar proses produksi dan menghemat biaya sehingga akan meningkatkan laba perusahaan yang merupakan tujuan setiap perusahaan. Sehingga terdapat unsur biaya yang dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama biaya penyiapan. Biaya penyiapan merupakan biaya yang dikeluarkan sejak perusahaan memproduksi bahan-bahan dasar dalam pabrik sendiri. Nah, dengan demikian, perusahaan menghadapi biaya penyiapan setup cost untuk memproduksi komponen tertentu. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya mesin menganggur, biaya persiapan tenaga kerja langsung, biaya scheduling, dan biaya ekspedisi. Yang kedua, biaya pemesanan pembelian. Setiap kali bahan dipesan, perusahaan akan menanggung biaya pemesanan. Biaya pemesanan meliputi pemrosesan pesanan dan biaya ekspedisi, upah pegawai, biaya telepon dan internet, pengeluaran surat menyurat, biaya pengepakan dan penimbangan, biaya pemeriksaan, inspeksi penerimaan, biaya pengiriman ke gudang, dan biaya utang lancar. Yang ketiga, biaya penyimpanan. Biaya penyimpanan atau biasa disebut holding cost atau carrying cost tergantung pada kuantitas persediaan. Semakin besar kuantitas bahan yang disimpan, maka biaya penyimpanan per periode akan semakin tinggi. Biaya-biaya penyimpanan meliputi biaya fasilitas penyimpanan, biaya modal, biaya perhitungan fisik dan konsoliasi laporan, biaya asuransi persediaan, serta biaya pajak persediaan. Yang keempat, biaya kekurangan atau kehabisan biaya. Biaya kekurangan atau kehabisan bahan shortage cost merupakan biaya yang paling sulit diperkirakan, sebab biaya ini timbul apabila persediaan tidak memenuhi atau mencukupi permintaan. Termasuk dalam biaya ini meliputi yang disebabkan oleh kehilangan penjualan, kehilangan pelanggan, tambahan pemesanan biaya khusus, biaya ekspedisi, serta selisih. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara Ahmad Nurdandi. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Isma Amelia, yaitu F. Manajemen persediaan. Manajemen persediaan adalah sistem manajemen yang merancang, mengeksekusi, dan mengevaluasi persediaan dengan instrumen kebijakan terkait dengan A. Waktu pemesanan kembali harus dilakukan, B. Jumlah item yang harus dipesan, C. Rata-rata level yang persediaan yang harus dijaga. Salah satu aspek lainnya yang dapat dicapai dengan pengelolaan persediaan yang tepat adalah service level kepada pelanggan meningkat atau minimal tidak turun. Pertama, perencanaan persediaan bahan baku. Perencanaan kebutuhan bahan adalah sistem perencanaan yang fokus pada jumlah dan pada saat barang jadi yang diminta, kemudian menentukan permintaan turunan untuk bahan baku, komponen, dan sub perakitan pada saat tahapan produksi terdahulu. 2. Pengandalian persediaan bahan baku. Pengandalian bahan baku yang diselenggarakan dalam suatu perusahaan tentunya diusahakan untuk dapat menunjang kegiatan yang di perusahaan yang bersangkutan. 3. Penilaian persediaan. Masalah-masalah yang timbul dalam penilaian persediaan dalam suatu periode adalah sebagai berikut. A. Menetapkan jumlah dan nilai persediaan yang sudah terjual sudah menjadi biaya. B. Menentukan jumlah dan nilai persediaan yang belum terjual yang harus dilaporkan di neraca. C. Harga pokok cost dalam persediaan adalah sebuah pengeluaran langsung tidak langsung yang timbul untuk penyiapan dan penempatan agar persediaan tersebut dapat dijual. D. Terdapat beberapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan persediaan, antara lain harga beli, biaya pembelian, ongkos angkut, pajak, asuransi, pergudangan, dan lain-lain. 4. Pengawasan persediaan bahan baku. Pengawasan bahan adalah suatu fungsi terkoordinasi di organisasi yang terus-menerus disempurnakan untuk meletakkan pertanggungjawaban atas pengelolaan bahan baku dan persediaan pada umumnya, serta penyelenggaraan pengendalian internal yang menjamin adanya dokumen dasar pembukaan yang mendukung sahnya suatu transaksi yang berhubungan dengan bahan. Oke, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Ifta Amelia.
kepada saudara, saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Ahmad Nurdandi. Di sini saya akan membahas mengenai materi proses manajemen persediaan. Jadi, proses manajemen persediaan mencakup beberapa poin, yaitu yang pertama, perencanaan persediaan bahan baku. Perencanaan persediaan bahan baku adalah sistem perencanaan yang fokus pada jumlah dan pada barang jadi yang diminta, kemudian menentukan permintaan turunan untuk bahan baku. Poin yang kedua yaitu pengendalian persediaan bahan baku. Pengendalian bahan baku yang diselenggarakan dalam suatu perusahaan. Tentunya diusahakan untuk dapat menunjang kegiatan yang ada di perusahaan yang bersangkutan. Keterpaduan dari seluruh pelaksanaan kegiatan yang ada di perusahaan akan menunjang terciptanya pengendalian bahan baku yang baik dalam suatu perusahaan. Pelaksanaan fungsi ini akan berhubungan dengan seluruh bagian yang bertujuan agar usaha penjualan dapat intensif serta produk dan penggunaan sumber daya dapat maksimal. Poin yang ketiga yaitu penilaian persediaan. Masalah-masalah yang timbul dalam penilaian persediaan dalam satu periode adalah sebagai berikut. Yang pertama ada menetapkan jumlah dan nilai persediaan yang sudah terjual atau sudah menjadi biaya. Yang kedua, menentukan jumlah dan nilai persediaan yang belum terjual. Laporannya harus berupa neraca. Yang ketiga, harga pokok atau cost. Dalam persediaan adalah semua pengeluaran, langsung atau tidak langsung, yang timbul untuk penyiapan dan penempatan agar persediaan tersebut dapat dijual. Yang keempat, terdapat beberapa biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan persediaan, antara lain harga beli, biaya pergudangan, dan lain-lain. Namun, harga pokok barang hanya terdiri atas harga beli ditambah ongkos angkut, sedangkan biaya-biaya lain dicatat sebagai biaya dalam perkiraan tersendiri untuk periode yang bersangkutan. Yang kelima yaitu di perusahaan industri ataupun dagang, transaksi menyangkut persediaan adalah hal pokok yang menyangkut sebagian besar sistem akuntansi. Kemudian poin yang keempat yaitu pengawasan persediaan bahan baku. Pengawasan bahan adalah suatu fungsi terkoordinasi di organisasi yang terus-menerus disempurnakan untuk meletakkan pertanggungjawaban atas pengolahan bahan baku dan persediaan pada umumnya, serta menyelenggarakan pengendalian internal yang menjamin adanya dokumen dasar pembukaan yang mendukung sahnya suatu transaksi yang berhubungan dengan bahan. Oke, materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Imarini Sundari. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Ifta Rahmatika. Kelompok-kelompok dari manajemen persediaan. Yang pertama itu bahan baku, yang kedua itu barang-barang dalam proses. Barang-barang dalam proses dapat juga disebut pekerjaan yang terdiri atas barang baru. Sebagian diproses dan perlu dipekerjakan lebih lanjut sebelum dijual. Persediaan ini meliputi 3 unsur biaya, yaitu biaya langsung, upah langsung, biaya tidak langsung atau biaya overhead produksi, manufacturing overhead. 3. Barang-barang jadi. Barang-barang jadi atau barang selesai merupakan produk yang telah diproduksi dan menunggu dijual. Pada saat produk ini diselesaikan, biaya akan diakumulasi dalam proses produksi intransi dari barang dalam proses ke perkiraan persediaan selesai. Sistem pencatatan persediaan menurut Stitch dan Sokosen dalam Sri Mulyani. Analisis intern atas pengendalian barang dagang pada PT Grokindo. Ada beberapa macam metode penilaian yang diumumkan digunakan, yaitu identifikasi khusus metode, biaya rata-rata atau AVG, metode masuk pertama, keluar pertama, FIFO, metode masuk terakhir, keluar pertama, LIFO. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Imarini yang telah membawakan materi terakhir tentang manajemen persediaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya dan rekan setim saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang telah berpartisipasi dalam video ini. Dan untuk dosen kami, dosen pengampu mata kuliah kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mengarahkan kami dalam video pembelajaran ini.
Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next video.